Selanjutnya mungkin pembicara berikutnya Dokter Luki. Dokter Luki ya, Dokter Luki ini sudah berpengalaman menangani kasus ibu anak rujukan ke Rumah Sakit Persahabatan ya, Dokter Luki. Silakan Ya, Dokter Luki. Silakan Dokter Luki, ya, waktunya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, ketemu lagi kita. Selamat siang juga buat Prof. Iko dan Dr. Ari. Kebetulan Dr. Ari teman seangkatan saya. Oh gitu. Terima kasih Persahabatan sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan atau sharing pengalaman kami dalam menangani COVID-19 ini. Khususnya karena kami dari Objin, ya penanganan kasus-kasus Objin. Siap. Nah, dimulai dari awal sejak diumumkan adanya warga negara Indonesia yang terkena COVID di Indonesia. Ya, ini judulnya kami ambil, yaitu pengalaman dari Rumah Sakit Persahabatan, sharing pengalaman ini untuk dalam menangani kehamilan dengan dugaan COVID-19. Tolong dibantu, Mandy. Yang mana yang lemot? Slide sudah. Ya, ini judul yang kami pilih. Sebetulnya bukan yang kami pilih, tapi ditentukan dari Pogi bahwa melihat karena kami sudah menangani kasus-kasus PDP dengan Objin dengan PDP. Slide. Nah, ini dari awal saat pengumuman bahwa ada pandemi, kemudian Jokowi mengumumkan adanya kasus baru di Indonesia. Nah, kemudian Direktur Rumah Sakit Persahabatan sudah ditunjuk menjadi rumah sakit khusus untuk PDP atau COVID-19. Ya, slide. Nah, ini Direktur Rumah Sakit Umum Persahabatan kemudian memberikan pengumuman bahwa selama pandemi kami tidak melayani lagi tindakan elektif atau pasien-pasien non-COVID, kecuali untuk ginekologi, onkologi. Slide. Nah, tahap-tahap awal kami dibuatlah SK dari tim COVID, kemudian ada pembagian zona kerja sebagai rumah sakit infeksi menular, kemudian mengaktifkan ruang rawat infeksi menular melalui Pinere dan diperluas ke ruang lain. Kemudian juga pembenahan IGD umum dan tempat-tempat lain yang untuk isolasi. Kemudian penyekatan dan pemberian tekanan negatif, kamar bersalin dan ruang rawat. Kemudian menjadikan ahli fungsi menjadi kamar isolasi. Penyediaan APD dan penyediaan ruang rawat inap untuk tenaga kesehatan. Nah, kami juga menyiapkan alat pelindung diri. Yang menjadi masalah adalah stok APD terbatas, di mana harganya melambung tinggi sehingga kita perlu carikan solusi, di mana kita harus menjaga ketersediaan APD dan berusaha mencari cara apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini strateginya untuk APD adalah APD bijak. Satu, penerapan APD sesuai pekerjaan dan area zonasi, kemudian pencatatan dan verifikasi di logistik, kemudian pengaturan shift pekerjaan. Nah, ini zonasi di Rumah Sakit Persahabatan, ada zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Sudah dibagi, jadi maknanya bahwa di merah ini area perawatan pasien COVID-19 dan area tindakan. Aksesnya terbatas dan semua petugas menggunakan APD level 3. Sementara di area hijau, area perawatan pasien non-COVID yang sudah sangat minimal sekali. Kemudian menggunakan hanya masker bedah, sarung tangan, ataupun ada juga gaun. Kemudian yang kuning ini area transisi dari hijau ke merah. Nah, jalur-jalur pun sudah kami tetapkan di dalam area rumah sakit. Setiap petugas harus jalan melalui jalur mana, masuknya dari mana, kemudian kembali lewat jalur mana. Ini APD yang sudah digunakan khusus untuk Objin.
Kalau di poli menggunakan masker bedah, face shield, kemudian jas lab yang single use dan sarung tangan medis. Kemudian di nurse station, baju scrub OK dan masker bedah. Sementara di ruang tindakan menggunakan level 3. Dan alhamdulillah sekarang untuk di kamar operasi semua dokter obginnya dan anestesinya menggunakan respirator. Slide. Nah, kita ketahui bahwa pengaruh infeksi pada kehamilan tadi sudah dibicarakan oleh banyak pembicara sebelumnya bahwa belum cukup bukti karena kasus ini kan penyakit ini memang masih berusia sekitar 4 bulan. Jadi masih belum banyak data yang bisa kita kumpulkan. Nah, bagaimana alurnya di persahabatan sendiri? Jadi semua pasien yang akan masuk ke persahabatan, di mana persahabatan tadi Dokter Rina bilang bahwa banyak rumah sakit yang menolak, justru sebenarnya semuanya dibuang, bukan dibuang, dikirimnya ke rumah sakit kami, termasuk dari RSCM pun mengirimkan kepada kami. Jadi kalau sudah data dikirim melalui SPGDT, maka akan kami mintakan berapa data yang diperlukan. Jadi harus di-ACC dulu oleh dokter paru, dokter obgyn, dan dokter perinanya. Jika semua sudah ACC, maka pasien akan masuk ke ruang perawatan kami dan akan kami lakukan penilaian dan untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, ini alur yang sudah kami buat. Jadi konfirmasi dulu disetujui di SPGDT. Paling tidak kami mendapatkan data riwayat minimalnya anamnesis, apakah ada ISPA, tanda vital bagaimana, riwayat kontak, hasil lab, DPL, ronsen, torak, OSG obgyn dari perujuknya. Ini semua akan menjadi data kami untuk menerima atau tidak. Dan kami akan konfirmasikan dengan dokter spesialis parunya, dan kalau itu adalah kehamilan, karena ini adalah kehamilan, tentu ada bayinya, akan kami konsulkan juga ke dokter perinanya, apakah perinanya tersedia ruangan atau tidak. Di tempat kami bukan hanya kasus obstetri, kami juga sudah menangani 2 kasus ginekologi dengan PDP. Nah, alurnya sudah jelas kami buat, bagaimana kalau pasiennya akan konservatif, bagaimana kalau operatif, kemudian bagaimana kalau kondisinya stabil, dan pada perioperatif apa yang akan kami lakukan. Kemudian paket APD pun sudah kami perhitungkan, di mana kalau untuk operasi seksualisia kami sudah siapkan paling tidak 8 set, sementara kalau untuk operasi ginekologi hanya 6 set. Nah, tata laksana sendiri di Rumah Sakit Persahabatan untuk konservatif, batasan konservatif jika PDP dengan klinis baik dan dapat isolasi mandiri, maka untuk ibu hamil yang memerlukan pengawasan klinis jika sewaktu-waktu tidak diperlukan pada kehamilan yang febel atau lebih dari 20 minggu, maka akan dilakukan konservatif. Tapi kalau ternyata kehamilannya aterem atau neuraterem, maka kita akan melakukan aktif. Dan karena pasien yang datang ke kami semua adalah rujukan, maka kami biasanya bersifat aktif. Sangat jarang sekali dari sekitar 28 pasien yang datang pada kami itu kami tata laksana konservatif. Semuanya pada umumnya aktif. Kalau tata laksana konservatif dengan obat-obatan biasanya melibatkan disiplin lain, terutama dari bagian paru. Obat-obatnya mungkin Mas Jawat juga semua sudah tahu. Dan untuk steroid bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa untuk kehamilan yang memang masih di bawah 32 minggu dan akan segera diakhiri, maka kami tetap memberikan pematangan paru. Nah, bagaimana metode daya persalinan sendiri? Di kami sebelum memang waktu itu Pogi memutuskan harus seperti apa, karena Persahabatan sudah diputuskan menjadi rumah sakit khusus COVID. Kami dari bagian obgyn berdiskusi dengan bagian paru bahwa kami akan memutuskan terminasi per abdominam menjadi pilihan utama. Mengingat pada kasus yang COVID positif, ternyata dari pengalaman perawatan pasien di sini perburukan paru itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan sangat cepat. Sehingga pertimbangan lain bahwa kami masih bisa menyelamatkan bayinya. Yang kedua, dengan melakukan seksiosesaria, maka penyebaran virus lebih mudah kami kontrol dengan APD yang baik. Kita bayangkan kalau dia persalinan per vaginam, bagaimana ibunya gelisah, meneran sehingga terjadi droplet. Walaupun ibunya sudah kita berikan masker, tetap
tidak bisa dikontrol karena kondisinya memang sangat tidak nyaman dan butuh waktu yang lama untuk sampai ke persalinan, sehingga persalinan pervaginam hanya kami rekomendasi pada pasien-pasien yang datang dengan partus skala 1 akhir atau partus skala 2. Dan petugas yang melakukan tindakan operasi dan timnya semua menggunakan level 3. Selain itu juga kalau dilakukan operasi atau seksual cesarea pasca salin terjadi perburukan, akan lebih mudah tim anestesi untuk melakukan resusitasi terhadap ibu dengan bayinya yang sudah dikeluarkan daripada kalau masih ada bayi di dalam perutnya dilakukan resusitasi. Nah, tata laksana aktif ini tadi disampaikan bahwa begitu datang pada kami setelah persiapan semua selesai, dalam kurun waktu 2-4 jam sejak pasien masuk, kami sudah lakukan tindakan pengakhiran kehamilan. Dan kami tidak melakukan tadi tindakan pervaginam tadi kecuali persalinan kala 1 akhir dan kala 2. Perbedaannya apa operasi pasien COVID ini dengan tidak COVID? Biasanya kalau pasien yang tidak COVID kan pasiennya masuk dulu ke OK, baru tim semua datang. Sementara kalau pada pasien yang PDP ataupun COVID positif, tim operasi hadir dulu semua di OK, semua sudah dengan APD yang lengkap, semua siap, baru pasien dikirim ke ruangan operasi. Masuk langsung ke kamar operasi, dibius, semua petugas masuk ke anteroom, menyiapkan semuanya, langsung operasi. Jadi bukannya pasien menunggu tim, tapi tim yang menunggu pasien. Begitupun juga begitu selesai, maka selesai langsung yang bertugas mengirim kembali pasien ke ruang isolasi atau ke ICU kalau memang diperlukan ICU. Tujuannya agar tidak terlalu lama berada di ruang berkumpul dengan petugas yang lain. Dan jalurnya sudah kami atur, bagaimana pasien masuk dan bagaimana pasien keluar. Dan pasca operasi pun pasien akan diawasi langsung oleh dokter parunya, dokter kebidanannya, dan dokter spesialis lain kalau memang pasien ini punya komorbid. Pemeriksaan swab pasti dilakukan pada saat datang dan biasanya 2-3 hari kemudian akan kami ulang. Nah, pada ibu yang kami curigai ada COVID-19 atau ibu PDP, apa yang kami lakukan? Jadi setelah bayinya lahir, kami akan lakukan penjepitan tali pusat secara dini, kemudian bayi segera kami pisahkan untuk meminimalisasi risiko penularan. Kemudian bayi ini, neonatus ini tidak dilakukan IMD. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana ibunya dalam keadaan spinal anestesi, pakai masker, kemudian daerah dadanya juga tertutup sebagian, kita melakukan IMD kan rasanya tidak mungkin. Dan kemudian bayi diobservasi oleh Karina, sementara ibunya masuk ke ruang isolasi, jadi rasanya tidak mungkin melakukan rooming in pada pasien-pasien seperti ini. Nanti kalau bayinya boleh dinyatakan pulang oleh dokter anak dan ibunya boleh pulang, ada prosedurnya yang kami berikan bagaimana nanti si ibu bisa memberikan ASI-nya. Dan di penularan ke bayi tadi sudah dinyatakan bahwa masih belum banyak kasus, tapi di dunia katanya ada 2 kasus yang kemungkinan penularan dari vertikal pada bayi 36 jam dan 17 hari pasca operasi, tapi ini juga masih terlalu sedikit data yang bisa kita simpulkan. Di RSP sendiri dari ibu 5 yang COVID, hasil swab 3 bayi negatif dan 1 bayi belum ada hasil. 1 bayi meninggal karena preterm ya, kehamilannya sekitar 26 minggu. Dan antenatal pasca perawatan konservatif, jadi dilakukan pengawasan pertumbuhan janin 14 hari setelah isolasi dan gejala hilang. Dan belum ada bukti bahwa infeksi COVID ini menyebabkan kecacatan dan pertumbuhan janin terhambat. Ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Dan bagaimana kontrolnya pada ibu-ibu hamil atau pasca salin di rumah sakit?
Jadi pada saat pasien pulang kami mempunyai kriteria sendiri bahwa kami akan memberikan leaflet edukasi pada pasien dan keluarga. Pasien dipulangkan tetapi dalam pengawasan ketat dari Rumah Sakit Persahabatan. Pasien diisolasi 14 hari mandiri, kemudian evaluasi pasien per telepon yang dilakukan oleh tim follow up dengan menggunakan checklist yang sudah kami siapkan. Pasien juga sebelum pulang diberikan kontrasepsi jangka panjang, IUD, diberikan pada saat seks cesarea ataupun disuntikan DMPA sebelum pasien pulang. Nah, pemberian ASI diedukasi dengan benar bahwa mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, pompa ASI atau botol yang dibersihkan, menggunakan masker saat menyusui, dan jangan batuk atau bersin ke arah bayi. Jika mungkin pompa ASI lalu diberikan oleh caregiver-nya yang sehat. Nah, ini kami sudah membuat alur follow up pasien pasca rawat dengan by phone. Jadi pasien pulang rawat dari yang dirawat dari IGD, dari Pinere, dari Melati, dari Bougainville. Jadi 4 area ini yang menjadi tempat rawat di tempat kami. Kemudian kalau ada tim yang memfollow up kasus-kasus ini dan melihat hasil swabnya, karena kita ketahui hasil swab itu tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Kemudian akan diatur kapan dia harus kontrolnya ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini kami mencoba membuat checklist agar memudahkan yang menelpon menanyakan apa-apa saja yang harus ditanyakan. Karena yang menelpon ini belum tentu dokter, tapi bisa juga perawat. Jadi kami buatkan checklist yang mudah, jawabannya hanya iya, tidak, ya, tidak. Misalkan keadaan umum, keluhan, kemudian bagaimana kondisi luka, kemudian bagaimana darah nifasnya, bagaimana produksi ASI-nya, bagaimana obat-obatnya. Ini kami sudah buatkan checklistnya, sehingga akan sangat mudah dilakukan. Nah, ini alur pasien kontrol juga sudah kami atur. Ada yang pasien dari awalnya negatif dan pulang negatif, dia harus kontrol itu ke poli umum biasa, karena dianggap ini pasien negatif. Tapi ada yang positif kemudian klinisnya stabil berkonversi menjadi negatif, ini akan ada tim khusus yang menanganinya dan dia akan dinilai lagi apakah ada keluhan atau tidak. Kemudian dilakukan swab juga minimal 2 kali. Kemudian kalau sudah negatif 2 kali dianggap sudah sembuh dan bisa ke poli umum. Tapi ada juga yang positif saat masuk ternyata klinis stabil masih tetap positif, ini akan dipantau khusus dan kontrolnya di tempat yang sudah kami tentukan. Nah, ini kami sudah buat jadwal kemana saja pasien yang positif, yang negatif, yang meragukan, dia mendatangi Rumah Sakit Persahabatan untuk melakukan kontrol. Bisa di poli Pinere, poli umum, atau tempat-tempat yang sudah kami tentukan lainnya. Nah, ini tim follow up via telepon, ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kalau dilaksanakan agak susah juga, tapi harus benar-benar punya effort yang besar untuk melakukannya dan ini sangat membantu. Ini tim follow up via telepon, ini merupakan tim yang akan memantau pasien pasca rawat yang sudah dipulangkan dari pasien dan pasien poli ODP. Akan disupervisi terus oleh teman sejawat dari Paru dalam bentuk panduan-panduan kapan harus kontrol. Kemudian bekerja sama dengan tim pendataan bila terdapat formulir yang harus diisi. Kemudian akan dibantu dengan perawat yang tidak terjun langsung pelayanan dengan pelayanan COVID, misalkan perawat-perawat yang mempunyai komorbid atau yang memang sudah berusia di atas 60 tahun, kami tempatkan di tim follow up via telepon ini. Nah, ini gambaran ibu hamil PDP di Rumah Sakit Persahabatan yang sudah kami lakukan sejak awal sampai sekitar tanggal 18 kami berhasil mengumpulkan 30 pasien yang kami tangani, di mana 28 adalah pasien obstetri dan 2 pasien ginekologi. Jadi total semuanya ada 30 pasien. Slide. Nah, ini usianya terbanyak memang usia antara 30 sampai 40 tahun. Kemudian tindakan yang dilakukan terbanyak memang cesarea, ada 1 yang lakukan tindakan forceps karena sudah kala 2. Kemudian konservatif ada 4 pasien karena memang usia kehamilannya masih muda. Nah, ini usia kehamilannya memang terbanyak adalah yang aterem. Ini indikasi obstetrik lain yang kami evaluasi selain memang pasien itu adalah PDP, ada yang bekas seksio 1 kali, bekas seksio 2 kali, ada PPT. Nah, ini memang agak banyak walaupun
belum bisa kita buktikan. Ternyata COVID ini sering membuat ketuban pecah dini. Ya, ada juga PEB, ada malpresentasi, ada eklamsi, dan ada yang memang tidak ada klinis lain kecuali memang indikasinya karena dia COVID. Nah, outcome ibu yang pulang ada 17, yang meninggal ada 4, kemudian yang perawatan ada 7. Ini outcome bayinya, jadi terbanyak memang di level 2 isolasi. Nah, gejala seperti sudah dikatakan di teori-teori, di sini yang kami dapatkan terbanyak adalah demam diikuti oleh batuk. Ya, sesak nafas sendiri justru jarang. Biasanya kalau sudah sesak nafas kondisinya memang sudah perburukan. Hasil lab yang kami dapatkan dari 28 pasien ini, HB yang di atas 11 masih lebih banyak. Kemudian leukosit yang kurang dari 5.000 itu hanya 2 orang. Yang lainnya ini karena mungkin kehamilan dan persalinan, jadi leukositnya meningkat, apalagi pasca tindakan. Nah, limfositnya sendiri yang kurang dari 20% itu 4. Jadi data-data ini kami dapat biasanya awal pada saat pasien datang. Nah, CRP yang kurang dari 10 ada 20, kemudian PCT-nya sendiri yang lebih dari 2 ada 17. Nah, hasil pemeriksaan torak foto didiagnosis sebagai pneumonia ada 18 orang, kemudian TB lama 1, odium paru 1, dan tidak ada ini maksudnya hasilnya normal, ataupun ada juga yang sudah membawa hasil CT scan. Sementara untuk hasil COVID-19 sendiri yang PCR positif ada 5, yang negatif 6, rapid positif 5, rapid negatif 1, dan belum ada hasil karena menunggu hasil ada 11 orang. Lama perawatan bervariatif, dan kami memulangkan pasien memang tidak menunggu hasil swab sampai negatif karena banyak sekali pasien yang antri yang mau masuk ke Rumah Sakit Persahabatan, sehingga kami membuat kriterianya kapan harus dipulangkan. Jadi bahwa kita akan lihat kondisi ibu, keadaan umumnya baik, kompos mentis, MAP-nya lebih dari 65, nadinya kurang dari 100 per menit dengan saturasi O2 95% dengan room air, nafasnya kurang dari 24 kali per menit dengan suhu kurang dari 37. Kemudian kita akan lakukan evaluasi luka jahitan dan payudara, kontraksi uterusnya baik, tidak ada pedaran pervaginam aktif, nyerinya dengan fase 3, kurang dari 3, mobilisasi pasien baik dan sudah diambil swab. Kemudian komorbid sendiri sudah diatasi. Nah, itu kriteria yang kami buat untuk pemulangan pasien. Jadi kalau kami harus menunggu untuk memulangkan pasien sampai benar-benar negatif, rasanya tidak mungkin karena kapasitas kami untuk merawat bumil dengan PDP ini 10 tempat tidur dengan ruang ICU-nya ada 4. Khusus kebanyakan yang 4 ini yang khusus untuk bumil, tapi kalau untuk ICU umumnya ada 12. Jadi kami akan pulangkan pasien tanpa menunggu hasil swab dengan kriteria yang kami sudah buat tadi dan dipantau melalui telepon. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pengalaman kami di Rumah Sakit Persahabatan dalam menangani pasien-pasien COVID, di mana saat ini dari yang biasanya kami merawat 600 pasien dengan 600 tempat tidur semua penyakit, sekarang tinggal 200 tempat tidur yang diaktifkan hanya khusus untuk COVID. Jadi bisa dibayangkan dengan tenaga yang dari 2.200 sekarang semua difokuskan untuk menangani 200 pasien COVID. Itu saja Kang Yudi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana penanganan COVID di rumah sakit kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan memang Dr. Luki ini capek sekali, Pak Ari, karena dulu sekarang nggak kurus kayaknya, turun 10 kilo kayaknya. Mudah-mudahan tim Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Luki dan kawan-kawan ini merupakan ibadah kita ya, mudah-mudahan sih. Amin. Menjelang puasa inilah, mudah-mudahan Allah selalu Amin. Ya, silakan Pak Ari. Izin menyampaikan dulu nih apresiasi buat
Rumah Sakit Persahabatan, khususnya Dr. Luki dan teman-teman situ, serta ada Dr. Sri, Dr. Yuyun, belum lagi ada Dr. Oni kemarin sudah gabung, Dr. Bote, ya. Kami masuk semua. Teman-teman banyak. Sri Kandi Objin, kami ikut bangga hadir semua di sini. Dan tadi kalau pelaporannya juga sangat mantap sekali. Dan saya mohon ini segera mungkin bisa dimunculkan Dr. Luki. Karena pelaporannya Persahabatan ini kalau tadi menangani 30 dengan 5 positif, ini kalau dijadiin masuk jurnal, mungkin jajan di dunia juga bisa belajar dari Persahabatan. Sedang dibuat, Dr. Ari, sedang dibuat. Ya, alhamdulillah, karena saya lihat tadi kan pelaporannya sampai masalah follow up pun ada di situ. Dan ini sangat baik sekali pembelajaran buat kita untuk tadi sampaikan pembicara sebelumnya bahwa COVID ini terus berkembang, artinya virusnya harus progresif, dokternya juga harus progresif. Baik, terima kasih Dr. Luki dan Mbak Sri, Mbak Yuyun di situ ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Iya, tadi saya lihat Dr. Bote, dulu saya dibully waktu zaman saya sekolah onkologi. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Barangkali memang Dr. Luki dan kawan-kawan bahwa pengalaman begitu banyak dari Rumah Sakit Persahabatan, tentunya kita juga ingin mendengar kira-kira dari sekian lama menangani kasus COVID ini di Rumah Sakit Persahabatan, ada berapa teman sejawat kita yang terkena, yang objin atau petugas kita yang terkena. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa aware terhadap kasus ini di tempat lain. Yang kedua, jelas bahwa kita sepakat memang seksio sesaria lebih didahulukan dibanding persalinan pervagina, karena persalinan pervagina banyak butuh waktu dan lain kemungkinan ini. Dan yang paling terakhir mengenai checklist itu sangat baik. Artinya checklist yang disampaikan oleh Dr. Luki untuk mengecek pasien pulang dan lain-lain itu cukup baik. Bolehkah kita ambil sebagai contoh gitu, walaupun nanti ya jangan sampai bahwa ini hak paten sehingga orang lain nggak boleh pakai. Silakan. Nah, kemudian nanti yang lain barangkali ada pertanyaan di chat, lihat saja nanti. Karena begitu banyak ini pesertanya, nggak mungkin satu persatu. Walaupun kita undang satu orang nanti untuk bertanya langsung kepada dan kawan-kawan untuk menyampaikan pengalaman ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Kang. Ini alhamdulillah walaupun pada awalnya begitu direktur menyatakan akan menjadikan rumah sakit COVID, banyak pertentangan tapi semua menurut. Nah, dengan adanya pernyataan bahwa ini menjadi rumah sakit COVID, zonasi langsung ditentukan, tidak ada lagi yang bisa tidak ada lagi yang membantah, dan semua orang sudah jalannya masing-masing. Jadi insya Allah kesiapan akan lebih baik. Jadi kalau dia nggak berani jalan di zona merah, nggak berani pegang pasien sembarangan, dan kalau kami lihat teman-teman sejawat yang menyedihkan ya menjadi korban itu barangkali memang tidak kurang aware terhadap APD-nya, dan zonasi di daerah tersebut belum jelas. Jadi kalau di sini Kang Yudi boleh datang ke tempat kami, masuknya itu pintunya khusus, harus berganti baju, nanti kalau selesai harus mandi, dan kalau nggak mau pulang karena takut, kami siapkan tempat menginap. Jadi sudah jelas sekali zonasinya, dan kalau masih tercampur bau rasanya nggak mungkin kami bisa melakukan ini. Jadi memang di satu pihak teman-teman ada yang keberatan ini dijadikan rumah sakit COVID, tapi alhamdulillah akhirnya semua menerima, dan itulah keuntungannya. Alhamdulillah 12 SPOG yang ada di sini sehat walafiat semua, dan mohon doakan terus. Jadi dan ini pengaturan operasi juga kami aturkan. Jadi dari 12 itu tiap pasien datang misalkan dokter pertama, operasi berikutnya dokter kedua. Jadi semua ada dispensing jarak operasinya. Jadi tidak tergantung siapa yang jaga siapa. Jadi paparannya terhadap kasus sudah ada urutannya, dan itu juga sudah kami atur, yang visit juga begitu. Jadi dan PPDS kami libatkan hanya membantu kami, tapi sebagai operator tetap DPJP utamanya. Jadi
dan bisa diatur. Jadi paling tidak saya 12 hari sekali. Atau kalau sekarang kemarin masih sehari 1 kali, datang sekarang udah 2 kasus per hari tindakan. Jadi seminggu sekali saya akan pegang kasus itu, teman lain juga begitu. Jadi paparannya semua sama, Kang. Kemudian mengenai checklist, insya Allah ini kan ibadah buat semua. Nah, harus. Ya, kami akan berikan ini, sedang kami perbaiki lagi, karena ini kan juga berproses dari hari ke hari. Boleh kami nanti akan berikan melalui Pogi, nanti Pogi barangkali bisa menyebarkannya. Dan Amin. Terima kasih. sama kriteria pulang, karena tempat kan sangat terbatas sekali, jadi kami buat khusus kriteria pulang. Ya, terima kasih Dr. Luki, dan nanti mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang kurang dana, minta ke Dr. Ari lah sebagai ketua. Saya akan support Dr. Ari untuk memberikan sesuatu. Terima kasih, Kang. Oke, barangkali dari sejawat, para medis, dokter yang ikut dalam acara ini mau bertanya langsung pengalaman pada Dr. Luki dan kawan-kawan. Silakan, saya kasih kesempatan untuk 1 pertanyaan sebelum kita beralih pada narasumber yang lain. Kalau tidak ada, Dr. Yudi itu, Dr. Yudi Injun. oh, Dr. Yudi Jun, silakan. Nggak kelihatan di sini ya? Dr. Yudi mana? Silakan, Dok. Ini senior saya yang bertanya, namanya sama Yudi, cuman beda nasib. Ada, Dr. Yudi Injun. Ada chatnya aja sih, chatnya ini. Oh, chatnya. Coba sampaikan Perpiko, chatnya tadi pertanyaannya apa, bisa dijawab? Yang pertama, mungkin yang pertama aja nih, dari pasien yang sudah dipulangkan, berapa yang kembali ke RSP karena emergensi? Dan berapa yang awalnya negatif kemudian menjadi positif? Itu pertanyaannya. Dr. Luki bisa dijawab? Ya, jadi yang kembali dengan penyulit itu ada 1 orang, karena waktu itu operasinya dengan penyulit bekas seksio sehingga ada perlengketan, ada cedera, datang lagi dengan hematuri. Tapi alhamdulillah sih bisa kita atasi. Okay. Kalau yang lainnya selama ini sih yang terkontrol, yang sudah bisa kami ikuti, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Dr. Luki dan kawan-kawan, sangat appreciate sekali kita dengan perjuangan Rumah Sakit Persahabatan.